Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi terbaru. Di pertemuan ini, ada dua hal penting yang perlu saya bagikan kepada Bapak Ibu, terkait dengan kabar baik dari Istana Negara. Kabar baik dari Istana Negara ada dua hal penting, yaitu soal kenaikan gaji bagi Bapak Ibu aparatur sipil negara, TNI Polri, dan para pensiunan. Demikian juga dengan kabar gembira yang disampaikan sehubungan dengan ketetapan anggaran pendapatan dan belanja negara pada tahun 2026. Nah, tentunya Bapak Ibu ini merupakan satu hal yang perlu kita ketahui bersama. Bagaimana wacana kenaikan gaji, demikian juga dengan keyakinan bahwa gaji resmi naik oleh karena telah disahkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada tahun 2026. Supaya lebih jelas Bapak Ibu silakan ikuti informasi berikut sampai selesai, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja pada informasinya. Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kabar baik mengenai kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN semester 1 tahun 2025. Dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR RI, Menteri Keuangan memaparkan realisasi anggaran yang menunjukkan kinerja positif dan kemampuan negara untuk mendanai program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Beliau mengatakan, saya diminta Presiden untuk menyampaikan agar kabar yang saya sampaikan kepada Presiden atau laporan yang kami sampaikan kepada Presiden bisa di-share sedikit karena kabarnya baik. Alhamdulillah, ujar Menkeu mengawali paparannya di gedung DPR RI di Senayan, Jakarta. Akhir-akhir ini Bapak Ibu, artinya ini adalah informasi terbaru yang resmi disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia di gedung DPR RI. Pada semester pertama tahun 2025, pendapatan negara tercatat mencapai 1.201,8 triliun neto atau 48,3% dari target anggaran pendapatan dan belanja negara. Sementara itu, realisasi belanja negara telah mencapai 1.407,7 triliun yang dialokasikan secara cermat untuk program-program strategis yang berdampak langsung pada masyarakat. Dengan demikian Bapak Ibu, berarti dari 1.200 sekian triliun menjadi 1.400 sekian triliun, berarti ada 206 atau sekitar 207 triliun yang meningkat pada APBN 2026 nantinya. Dengan demikian, besar harapan bahwa yang saya diharapkan mengenai kenaikan gaji itu akan direalisasikan nantinya oleh pemerintah sesuai dengan target pencapaian kesejahteraan seluruh aparatur sipil negara, demikian TNI Polri dan para pensiunan. Salah satu kabar yang paling ditunggu adalah rencana pemerintah untuk menaikkan kesejahteraan aparatur negara. Salah satu yang sedang dihitung secara serius dan detail adalah kenaikan gaji ASN, TNI Polri, dan pensiunan, ungkap seorang pejabat dalam pemaparan tersebut. Berarti ini adalah salah satu ketulusan dan kesungguhan pemerintah untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam hal memberikan kesejahteraan kepada seluruh aparatur sipil negara, demikian para TNI Polri dan juga para pensiunan. Kemudian fokus pada program-program Prabowo Subianto. Disampaikan juga bahwa realisasi belanja negara menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menjalankan program-program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Jadi Bapak Ibu, ada beberapa poin
yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Yang pertama, yaitu makan bergizi gratis atau MBG. Untuk makan bergizi gratis, pemerintah telah mengucurkan dana sebesar 5 triliun untuk program ini. Hingga Juni 2025, program MBG telah menjangkau 5,5 juta penerima manfaat. Pemerintah menargetkan untuk terus meningkatkan jumlah penerima hingga 82,9 juta orang di seluruh Indonesia. Yang kedua, ketahanan pangan. Sektor ini mendapatkan perhatian khusus dengan realisasi anggaran sebesar 26,9 triliun. Alokasi ini berdampak signifikan, terbukti dengan meningkatnya produksi beras sebesar 13,2% pada periode Januari sampai Juni 2025. Dana tersebut dialokasikan antara lain untuk subsidi pupuk sebesar 10,3 triliun untuk 3,7 juta ton pupuk. Kemudian dukungan untuk Bulog. Suntikan dana sebesar 16,6 triliun untuk pengadaan beras dan gabah demi menjaga stabilitas pasokan dalam negeri. 3. Kesejahteraan aparatur dan tenaga pendidik. Selain rencana kenaikan gaji, pemerintah telah merealisasikan anggaran 11,6 triliun untuk pengangkatan calon ASN. Berikutnya, pembayaran gaji dan pensiun ke-13. Seterusnya, pemberian tunjangan profesi kepada 1,5 hingga 2 juta guru non-ASN serta tunjangan untuk dosen. Nah, terkait dengan hal ini juga Bapak Ibu, tunjangan profesi ini untuk guru non-ASN dari 1,5 juta hingga 2 juta rupiah per bulan untuk Bapak Ibu guru non-ASN yang telah memiliki sertifikat pendidik sebagai dasar pemberian tunjangan kesejahteraan mulai dari Januari 2025. Yang sangat meyakinkan bahwa gaji akan naik, yaitu pendapatan negara pulih di kuartal kedua. Meskipun menghadapi tekanan di kuartal pertama 2025, Menkeu Sri Mulyani optimistis dengan tren pemulihan pendapatan negara di kuartal kedua. Tekanan pada awal tahun disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk pembatalan kenaikan PPN 12% dan pengalihan dividen BUMN senilai 80 triliun ke lembaga pengelola investasi dan antara. Namun, kinerja penerimaan pajak menunjukkan perbaikan signifikan setelah mengalami kontraksi pada Januari sampai Februari. Pertumbuhan penerimaan pajak berubah menjadi positif setiap bulan dari Maret hingga Juni 2025. Ini juga adalah satu hal yang perlu kita syukuri bersama, oleh karena pajak tersebut merupakan penghasilan negara yang dikelola untuk kesejahteraan rakyat. Ini memberi harapan bahwa di semester kedua kita bisa berharap untuk stabilisasi dari penerimaan pajak, karena penerimaan pajak adalah tulang punggung dari penerimaan negara, jelas Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan. Penerimaan dari bea dan cukai juga menunjukkan kinerja yang baik dengan penerimaan cukai tumbuh 6,9% mencapai 108,8 triliun, meskipun pemerintah tidak menaikkan tarif cukai rokok pada tahun 2025 ini. Secara keseluruhan, pemerintah menegaskan bahwa APBN 2025 berada dalam kondisi yang sehat dan terjaga. Kinerja positif ini memberikan keyakinan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN mampu terus menjadi instrumen andalan untuk mendukung program pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Demikian informasi terbaru sebagaimana telah dipaparkan Bapak Ibu pada pertemuan DPR RI dan Menteri Keuangan Republik Indonesia, sehingga apa yang telah disepakati itu menjadi satu harapan yang direalisasikan nantinya, dan hal ini sebagaimana yang biasanya itu akan disampaikan secara langsung oleh Presiden
untuk memberikan informasi kepada publik sehingga nantinya kesejahteraan aparatur sipil negara, TNI, Polri, dan para pensiunan itu segera akan diumumkan. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.